Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi bareng saya di channel Bilik Informasi. Setelah kita bahas sejarah Black Death pada video yang sebelumnya, kali ini saya akan bahas fakta terburuk dari wabah tersebut. Nah, ketika penyakit dan wabah ini menjadi berskala besar, wabah hitam merupakan salah satu masa tergelap dalam sejarah dunia. Orang-orang Eropa terjangkiti wabah itu dengan sangat cepat, dan wabah itu sangat menular dan juga mematikan. Wabah pertama berakhir sekitar tahun 1350, tetapi beberapa ratus tahun kemudian terjadi lagi. Kemudian wabah kembali dimulai di Asia dan menyebar ke Eropa. Inggris Raya mengatakan bahwa London yang pertama kali dilanda pada tahun 1665, wabah hitam menyebar lagi dan menewaskan ribuan jiwa. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, silahkan langsung saja subscribe, like, and share agar channel ini berkembang dan bisa terus memberikan informasi yang bermanfaat. Dan ini dia fakta bagian terburuk mengenai Black Death yang mungkin belum Anda ketahui. Black Death menyebar melalui bubonic dan pneumonia. Real Clear Science melaporkan bagaimana wabah bisa membunuh ribuan bahkan jutaan jiwa. Bakteri menguasai molekul lain dalam tubuh yang gak bisa dicegah oleh sistem kekebalan tubuh seseorang. Dan sampai ketika virus itu menyerang kelenjar getah bening, itulah yang akhirnya membuat tubuh menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tubuh mengalami overdrive, memicu kejang septik, dan akhirnya menyebabkan kegagalan organ. Sejarawan Mike Ibeji mengatakan bahwa Black Death kemungkinan ada dua jenis wabah, yaitu bubonic dan pneumonic. Versi pneumonicnya menginfeksi melalui udara, memiliki tingkat kematian hampir 100%, dan mereka yang menghirupnya bisa mati dalam waktu 24 jam. Wabah pes yang menyebar melalui kutu atau bubonic memiliki pola yang berbeda. Setelah seseorang terinfeksi, dibutuhkan antara 3 dan 5 hari sebelum mereka menunjukkan tanda-tanda penyakit. Kemudian, hanya 3-5 hari sebelum mereka meninggal, seperti yang dilansir dari History Today, dan ini adalah bagian terburuk dari wabah hitam. Next. Penyebaran Black Death merupakan perang biologis untuk pertama kalinya. Penyebaran wabah itu bukanlah suatu kecelakaan dan bukan Tuhan yang melakukan. Wabah ada karena manusia yang menciptakannya. Dan itu dimulai dengan aksi perang biologis. Menurut CDC, sumber utama untuk informasi tentang penyebaran wabah ke Eropa, dan seorang penulis Italia bernama Gabriele de Mussi menulis bahwa orang Eropa sudah menyadari bahwa pada tahun 1340-an kerajaan Tarta dan Saracen hampir musnah karena penyakit yang mematikan. Pedagang yang ada di sana pada waktu itu melarikan diri sebelum wabah terjadi, dan wabah itu terjadi di sebuah kota bernama Kaffa. Tak lama sebelum orang-orang Tartar mengumpul kota selama 3 tahun menjelang akhir, pasukan mulai sekarat karena wabah yang sama. Para komandan memerintahkan untuk membawa mayat-mayat pasukannya ke kapal dan dibawa ke kota. Akhirnya, beberapa orang melarikan diri dari Kaffa untuk kembali ke Eropa. Tetapi, pada saat mereka meninggalkan kota orang mati yang terserang wabah itu, mereka justru juga sudah terinfeksi. Dan dari sanalah wabah mulai meluas. CDC mencatat ironi itu. Next. Kekurangan tenaga kerja dan dibuatnya undang-undang yang ketat. Dalam masa-masa tragedi itu, akhirnya terjadi kekurangan tenaga kerja setelah wabah mematikan menyerang banyak orang. Menurut Oleji dari University of Oslo, edisi Black Death pada abad ke-14 menewaskan sekitar 50 juta orang, atau sekitar 60% dari seluruh populasi Eropa. Itu berarti benua tersebut kekurangan banyak buruh dan pekerja profesionalnya. Pada tahun 1349, penguasa Inggris mengeluarkan ordonansi buruh, membuatnya ilegal bagi pekerja untuk menuntut upah yang lebih tinggi. Menurut BBC, peraturan tersebut masuk ke dalam undang-undang pada tahun 1351 dan segera diikuti oleh undang-undang lain yang dirancang untuk membantu mempertahankan buruh kelas bawah, dan termasuk hukum Sanctuary
yang membatasi jenis pakaian dan warna yang bisa dikenakan orang berdasarkan kelas mereka. Sistem itu disahkan pada tahun 1363. Undang-undang yang diberlakukan pasca wabah begitu ketat, bahkan hukum itu juga menentukan apa yang bisa seseorang konsumsi, sehingga menyebabkan revolusi besar tahun 1381 dan pemenggalan kepala Uskup Agung Sudbury. Next. Kematian menjadi momok yang menakutkan. Sebelum wabah melanda Eropa, agama menjadi pedoman kehidupan di sana. Kebanyakan orang dimakamkan di tanah gereja, dan menurut Weiss, gereja gak hanya dijadikan tempat berdoa, tapi gereja adalah jantung dari komunitas, di mana orang-orang memegang dogma kehidupan dan mengenali betapa pentingnya suatu iman. Kematian tidak bisa dihindari, dan bagi banyak orang, itu bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Puluhan orang Kristen yang setia percaya bahwa kematian adalah pintu gerbang, sesuatu yang harus dilalui dalam perjalanan menuju pahala terakhir. Karena menjalani kehidupan yang baik, layak, dan saleh, iman menuntun seorang untuk merasa nyaman pada akhir fana sebuah kehidupan. Tetapi, ketika wabah menyebar dengan tiba-tiba, mereka menganggap bahwa Tuhan seolah-olah telah meninggalkan mereka semua. Menurut Profesor Tom James dari University of Winchester, ulama menderita kerugian pada skala yang sama dengan masa-masa terburuk itu. Kematian bukan lagi salah satu cara terbaik untuk masuk ke surga yang diyakini banyak orang. Dan mereka menganggap bahwa kematian bukan lagi suatu ilahi yang datang untuk menghargai orang saleh. Pandangan itu menyebar di mana-mana. Bagi seseorang yang hanya memiliki Tuhan sebagai cahaya dalam hidup mereka, tiba-tiba menganggap bahwa Tuhan telah berpaling. Dan banyak orang yang akhirnya takut pada kematian, apalagi kematian yang disebabkan oleh Black Death. Next. Munculnya pekerjaan yang tidak lazim. Ketika wabah hitam datang lagi pada abad ke-17, muncullah tugas-tugas mengerikan yang dilakukan oleh sebagian orang dengan harapan untuk menghentikan penyebaran penyakit. Pertama, researcher, para pencari, yang biasanya dikerjakan oleh para wanita yang lebih tua. Mereka ditugaskan untuk mengunjungi banyak keluarga, memeriksa yang sudah mati dan yang sekarat, dan mendata siapa saja yang telah terinfeksi. Keluarga itu kemudian akan dikarantina di dalam rumah mereka, dan sebuah palang merah dicap di pintu untuk memperingatkan tetangga. Lalu ada watcher atau para pengamat yang memastikan setiap rumah yang sudah terinfeksi tidak ada yang keluar rumah, tidak ada yang boleh masuk, dan tidak ada barang dan dari rumah tersebut yang boleh keluar, untuk memastikan agar wabah tidak menyebar. Petugas terakhir adalah the corpse bearer atau domain pembawa mayat. Mereka bekerja hanya pada malam hari, mengumpulkan mayat-mayat dari rumah-rumah atau dari jalan-jalan. Mereka akan mengambil mayat-mayat itu dengan mengaitkannya dengan tongkat panjang dan mengayunkan ke gerobak. Art in Society mengatakan bahwa mereka memang melakukan tugasnya dengan cara seperti itu. Para pembawa mayat itu sebagian besar tidak berpendidikan, sering mabuk, dan memiliki reputasi untuk mencari kantong orang mati sebelum membuang mereka di tanah pemakaman. Pekerjaan ini dianggap pekerjaan terburuk karena harus membawa orang mati dan dilakukan secara massal. Next. Fakta dari kuburan massal. Ada istilah Black Pit atau lubang wabah, yakni kuburan massal tempat para mayat korban wabah. Ada begitu banyak jasad. Menurut kepercayaan populer, jasad-jasad tersebut dilemparkan ke dalam lubang wabah setelah mereka mati dengan tidak manusiawi. Tapi itu tidak sepenuhnya benar. Pada tahun 2016, sebuah lubang wabah ditemukan di Lincolnshire dalam sebuah biara abad pertengahan yang telah lama hancur. Kuburan itu bertanggal 1349 dan berisi 48 mayat, 27 anak-anak. Mereka semua telah ditata dengan hati-hati, diposisikan berdampingan dalam barisan yang rata. Menurut Smithsonian, para arkeolog telah menafsirkan, meskipun dunia pernah jatuh dalam keganasan wabah dan Tuhan seolah-olah telah meninggalkan mereka, para penyintas masih bersikap hormat dan menguburkan orang-orang yang mereka cintai dengan hati-hati. Next.
pembantaian dan eksekusi orang-orang Yahudi di Eropa. Pada abad ke-14, orang-orang di seluruh Eropa mencari penjelasan mengapa ada begitu banyak penyakit dan kematian. Pada musim gugur 1348, ada rumor yang menyebar luas di masyarakat yang mengatakan bahwa wabah itu merupakan konspirasi Yahudi yang ingin menghancurkan sistem keagamaan umat Kristen dengan harapan menghancurkan seluruh agama. Rumor itu beredar di sekitar Savoy dan Danau Jenewa, di mana sekelompok orang Yahudi yang diduga bertindak atas perintah seorang Rabi Peyret telah memulai sebuah rencana untuk meracuni orang-orang Kristen di Italia, Prancis, dan Swiss. Menurut Universitas Fordham, orang-orang Yahudi inilah yang ditangkap dan disiksa. Mereka terpaksa mengakui pernyataan itu. Berita itu tersebar di sepanjang sungai Rin dan akhirnya mengakibatkan demo retribusi besar. Ratusan kota dan dusun dibakar dan ribuan orang Yahudi dieksekusi massa yang mengamuk. Pembantaian itu meluas dan brutal hingga 3 abad. Next. Kematian dalam waktu singkat. Di abad ke-17, sebuah desa kecil yang hanya dihuni beberapa ratus orang mengalami tragedi memilukan. Ketika itu ada seorang pria dari London datang membawa kiriman kain, namun pria itu jatuh sakit dengan gejala yang sama seperti wabah hitam, wabah yang telah menghancurkan seluruh populasi beberapa waktu yang telah lalu. Dia meninggal di desa tersebut dan hanya dalam waktu beberapa minggu kemudian 42 penduduk desa meninggal karena penyakit yang sama. Elizabeth Hancock menguburkan suami dan 6 anaknya. Dia kehilangan keluarganya hanya dalam waktu 8 hari. Marshall Howe selamat, namun harus kehilangan seluruh keluarga dan tetangganya. William Mompesson, rektor yang memberlakukan karantina, harus kehilangan istrinya yang berusia 27 tahun. Tingkat kematian di Eam jauh lebih tinggi daripada di London. Dengan kejadian itu, rektor baru kota memutuskan untuk menghalangi penyakit itu agar tetap terkendali dan desa-desa di sekitarnya aman. Tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkan kota. Itu pun berlaku bagi mereka yang sehat. Next. Kisah dari para penyintas. Kematian berskala besar hampir nggak bisa dipahami, dan itulah sebabnya banyak kisah dari penyintas yang dianggap begitu penting. Mereka yang pada akhirnya memberikan sekilas gambaran kecil pada dunia. Seorang penulis sejarah dari Florence menulis sebuah kisah tentang membawa jenazah ke gereja, tempat di mana jasad itu dikuburkan. Jenazah orang miskin ditumpuk satu sama lain dan dikuburkan dengan tidak manusiawi. Petrarch, seorang humanis, menulis kisah tentang saudaranya. Itu hal yang tragis, tulisnya. Bukan karena saudaranya meninggal, tetapi justru karena dia hidup sebelum wabah terjadi. Biara di Mondrex adalah rumah bagi 35 biksu. Namun, ketika wabah menyerang satu demi satu, di antara mereka mati. Hanya menyisakan saudara lelaki Petrarch dan anjingnya. Dia terpaksa harus menguburkan para mayat dan merawat biara sendirian. Sekarang kita jadi tahu betapa mengerikannya wabah hitam atau Black Death yang pernah melanda dunia ini. Semoga saja bencana itu tidak terulang. Nah, itulah beberapa fakta seputar Black Death yang mungkin jarang orang ketahui. Sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan salah kata dalam penyampaian. Bagi teman-teman yang ingin berkomentar, dipersilahkan, atau ingin memberikan kritik dan sarannya seputar topik pembahasan video selanjutnya, ini sangat kami butuhkan untuk memperbaiki channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.